Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Mulyati. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA ingin menjelaskan proposal karya tulis ilmiah yang berjudul Gambaran Peresepan Antibiotik pada Pasien Rawat Inap Rumah Sakit X pada wilayah Jakarta Selatan periode September sampai dengan November 2020. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 1 sampai dengan bab 3. Bab satunya yaitu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Untuk bab 1 di sini ada latar belakang. Obat merupakan salah satu faktor penting dalam pelayanan kesehatan sehingga penggunaan obat secara tidak tepat akan menimbulkan banyak permasalahan. Beberapa permasalahan tersebut meliputi segi efektivitas obat, efek samping obat, biaya yang dikeluarkan, dan pengobatan yang tidak sesuai indikasi. Untuk antibiotik adalah senyawa yang digunakan untuk mencegah dan mengobati suatu infeksi karena bakteri. Itu menurut Menkes RI tahun 2011. Dampak negatif dari penggunaan antibiotik yang tidak tepat akan menimbulkan dan berkembang bakteri kebal antibiotik atau resistensi antibiotik. Hal ini dapat meningkatkan kesakitan dan kematian pasien serta pengobatan menjadi lebih mahal yang akhirnya menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Di sini menurut WHO atau World Health Organization diperkirakan 50% dari seluruh penggunaan obat yang tidak tepat disebabkan oleh peresepan, penyiapan, dan penjualan, sedangkan 50% lainnya disebabkan oleh penggunaan yang tidak tepat oleh pasien. Salah satu penggunaan obat yang tidak tepat tersebut terjadi pada antibiotik, yaitu sekitar 40-62% antibiotik masih digunakan secara tidak tepat. Di rumah sakit, intensitas penggunaan antibiotik lebih tinggi jika dibandingkan dengan di komunitas. Semakin besar penggunaan antibiotik, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya resistensi antibiotik saat ini. 70% bakteri penyebab infeksi di rumah sakit setidaknya telah resisten terhadap paling tidak satu antibiotik yang biasa digunakan untuk pengobatan. Untuk perumusan masalahnya yaitu bagaimana gambaran peresepan antibiotik pada pasien rawat inap di Rumah Sakit X, wilayah Jakarta Selatan pada bulan September hingga November 2020. Berdasarkan zat aktif, nama generik atau nama dagang, golongan dan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan, serta kesesuaian dengan formularium rumah sakit. Untuk tujuan penelitian itu mengetahui gambaran peresepan antibiotik pada pasien rawat inap di Rumah Sakit X, wilayah Jakarta Selatan pada bulan September hingga November 2020. Berdasarkan zat aktif, nama generik atau nama dagang, golongan dan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan, serta kesesuaian dengan formularium rumah sakit. Manfaat penelitian ini ada 3 manfaat, yaitu yang pertama, bagi peneliti menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam peresepan dan penggunaan antibiotik sebagai implementasi ilmu yang diperoleh selama pendidikan. Yang kedua, bagi instansi Akademi Farmasi IKIFA menambah pustaka dan referensi di Stikes IKIFA. Yang ketiga, ada bagi masyarakat sebagai masukan dalam menyusun kebijakan tentang penggunaan antibiotik di rumah sakit dan sebagai monitoring pengadaan obat antibiotik di instalasi farmasi Rumah Sakit X.
Yang untuk bab kedua ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha di bidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Dan tugas rumah sakit itu melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu. Dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan, rumah sakit juga mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Fungsi rumah sakit itu yang pertama, penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit, pemelihara dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna, dan yang terakhir ada penyelenggaraan pendidikan dan penelitian sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Kewajiban rumah sakit. Rumah sakit memiliki kewajiban seperti halnya memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. Hak rumah sakit memiliki hak seperti mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Tujuan penyelenggaraan rumah sakit, asas dan tujuan penyelenggaraan rumah sakit. Rumah sakit di Indonesia diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai kemanusiaan, persamaan hak dan anti-diskriminasi, pemerataan, perlindungan, dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Untuk yang B, ada definisi resep. Resep merupakan perwujudan akhir dari kompetensi, pengetahuan, dan keahlian dokter dalam menerapkan pengetahuannya dalam bidang farmakologi dan terapi. Penulisan resep adalah pemberian obat secara tidak langsung ditulis jelas dengan tinta, tulisan tangan pada kop resmi kepada pasien, format dan kaidah penulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana permintaan tersebut disampaikan kepada farmasi atau apoteker di rumah sakit agar diberikan obat dalam bentuk, kesediaan, dan jumlah tertentu sesuai permintaan kepada pasien yang berhak. Untuk yang ketiga, ada definisi antibiotik. Antibiotik ialah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba jenis lain. Banyak antibiotik dewasa ini dibuat secara semi-sintetik atau sintetik penuh. Obat yang digunakan untuk membasmi mikroba penyebab infeksi pada manusia ditentukan harus memiliki sifat toksisitas selektif setinggi mungkin. Artinya obat tersebut haruslah bersifat sangat toksik untuk mikroba, tetapi relatif tidak toksis untuk hospes. Untuk klarifikasinya, di sini berdasarkan aktivitas ada dua, yaitu aktivitas bakteriostatik yang bersifat menghambat pertumbuhan mikroba, dan yang kedua ada aktivitas bakterisid bersifat membunuh mikroba. Di sini kan antibiotik kebanyakan obat berdasarkan formularium rumah sakit. Formularium sendiri merupakan sarana yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan mengawasi biaya obat yang dipergunakan untuk pengobatan di rumah sakit. Menurut Permenkes RI nomor 58 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit,
Formularium rumah sakit disusun mengacu kepada formularium nasional. Untuk bab yang ketiga ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan secara sistematis, faktual, dan akurat. Data dikumpulkan secara retrospektif, yaitu dengan menggunakan data yang telah lampau. Untuk kerangka konsep di sini ada variabel penelitian, gambaran perasapan antibiotik pada pasien rawat inap Rumah Sakit X wilayah Jakarta Selatan periode September sampai dengan November 2020 berdasarkan ada zat aktif, nama generik atau nama dagang, golongan obat, dan bentuk sediaan, serta formularium rumah sakit. Di sini ada definisi operasionalnya. Yang pertama, gambaran perasapan antibiotik pada pasien rawat inap Rumah Sakit X wilayah Jakarta Selatan periode September sampai dengan November 2020 untuk variabelnya, dan di sini ada definisinya berdasarkan A, zat aktif, bahan aktif atau bahan berkhasiat yang terdapat dalam suatu sediaan. B, nama dagang obat, jadi yang diedarkan dengan menggunakan nama dagang yang berasal dari pabrik yang mempunyai nama generik obat yang sesuai dengan nama resmi internasional non-proprietary names yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia. Cara pengukurannya di sini dari lembar resep dan hasilnya persentase, skala ukurannya rasio. Untuk alat dan bahan, peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar resep dan lembar tabel penggunaan antibiotik. Langkah kerja, yang pertama tahap pengajuan izin penelitian, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, tahap penyajian data dan pembahasan hasil. Yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi. Dalam penelitian ini adalah semua resep dokter di instalasi Rumah Sakit X wilayah Jakarta Selatan periode September sampai November 2020 yang mengandung antibiotik. Untuk sampel, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling, yaitu semua resep dokter di instalasi farmasi rawat inap Rumah Sakit X wilayah Jakarta Selatan periode September sampai November 2020 yang mengandung antibiotik. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu dari lembar resep bulan September sampai bulan November 2020 yang telah dikumpulkan. Untuk rancangan analisa data, di sini rancangan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menghitung penggunaan antibiotik pada pasien rawat inap Rumah Sakit X wilayah Jakarta Selatan periode September sampai dengan November 2020 menggunakan mikroskop Excel. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.